Rata-rata kalau orang sih lebih senangnya dengan emas gitu ya, karena lihat mungkin bentuknya juga menarik gitu ya, liquid juga, mudah kalau misalnya tadi terjadi kondisi seperti ini gampang digadai gitu ya, atau gampang dijual gitu ya. Jadi dia termasuk dana yang liquid sih sebenarnya gitu. Nah kalau dibilang emas atau yang Mata lain uang gitu ya, mata asing uang katanya. asing gitu. Jadi pada saat kita menentukan untuk memilih safe haven dalam bentuk contoh emas, mata uang asing, apalagi mata uang asing nih. Mata uang asing ini ada beberapa poin yang sebenarnya harus kita tahu juga nih Maria. Apa aja tuh? Oke, Mungkin bisa sambil yang ditulis pertama salah satunya ya, salah satunya yang pertama adalah kalau kita ini mata uang ya. Mata uang asing tuh bisa macam-macam Oke, ya. mata uang asing. Contoh misalnya yen gitu ya. Kan di sini biasanya ada yen gitu ya. Dolar termasuk nggak sih dengan harganya? Nah itu tadi gitu Masuk ya. nggak sih dolar? Dolar masuk nggak sih gitu ya. Kemudian ada franc Swiss ya. Ada franc juga. Nah pada saat kita memilih mata uang asing, teman-teman juga harus pastikan harus melihat situasi dan pergerakan perekonomian dari suatu negara yang akan kita pilih nih untuk jadi salah satu safe haven buat kita. Jadi kalau dilihat Gitu. dari yen saat ini mungkin jauh lebih stabil terhadap dolar atau seperti Betul. apa nih? Kalau yen kita lihat pergerakannya juga ini adalah salah satu yang bagus juga. Kenapa? Karena neraca keuangannya termasuk yang surplus gitu loh ya gitu. Nah kemudian franc juga termasuk yang bagus daripada sebenarnya banyak yang pertanyaan dolar masuk nggak sih untuk saat ini dengan angka yang tembus di 16.000 gitu. Nah kita lihat kondisinya dolar juga kan dia naik turun gitu. Tapi kalau untuk yen dan franc ini cenderung aman. Oh, jadi Gitu. dilihat dari fluktuasinya Iya, ya. Nah, fluktuasinya. perlu nggak sih sebenarnya kita akhirnya memasukkan persentase untuk kita menabung mungkin mata uang asing gitu untuk persiapan yang kayak gini-gini yang uncertainty gini untuk pengalihan sebagai safe haven gitu. Artinya preparation tanpa harus ada kondisi kayak gini kita cicil juga nih kayak dia emas tetap kan harus aman ya. Emas kan juga bisa nyicil Nah, juga kan Mbak. Ini Gimana pertanyaan nih? yang benar banget gini ya. Ini pertanyaan bagus banget nih Maria. Sebenarnya kalau kita dari awal melakukan perencanaan keuangan tentunya dengan kondisi apapun ya gitu ya, mau kondisinya lagi bagus atau kondisinya lagi buruk, kita nggak perlu panik sebenarnya gitu. Kenapa? Seharusnya pada saat kita memiliki income itu memang sudah harus dimasukkan dalam portofolio investasi kita, di mana investasi itu tadi harus dilakukan diversifikasi dari awal. Mana aset yang liquid, mana aset yang untuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Harusnya berapa persen tuh untuk yang liquid, yang cepat dilikuidkan, artinya adalah yang safe haven, sama yang portofolio deh yang kayak gini sekarang yang lagi turun semua gitu ya. Jadi kayak gini, kalau kita dari perencana keuangan, ketika kita punya income tadi yang 100%, ini lihat dulu nih kita masih statusnya single kah, kemudian sudah menikah dan punya anak atau belum gitu ya. Nah biasanya dari itu kita lihat, contoh untuk kebutuhan sehari-hari plus hutang piutang itu 50% misalnya. Nah tapi sebenarnya gini juga, porsi-porsi ini sebenarnya tiap orang beda-beda gitu, tergantung dengan tujuan keuangan. Nah karena keuangan saya dengan Maria pasti tujuannya beda nih gitu ya. Jadi ada yang memporsikan 50% untuk kebutuhan dasar gitu ya, biaya hidup plus utang piutang. Kalau in general apa? In general gimana? Kalau in general kan utang piutang 30% nih in general kan ya, walaupun mungkin siapa tahu ada yang utangnya lebih dari 30%. Tapi kalau in general persentase untuk yang safe haven artinya adalah yang mudah dilikuidkan dengan yang portofolio aset dalam perencanaan keuangan sebaiknya gimana? Nah tadi sebaiknya setelah 10% tadi untuk dana darurat. Nah dana darurat ini kan kita bisa gunakan untuk safe haven tadi nih. Pada saat terjadi risiko 10%. Nah kemudian investasi. Nah investasi ini dalam bentuk mau dia baik mata uang asing, obligasi, ataupun saham sekalipun gitu ya. Itu kita masukin di 20-30%. Oh boleh nih sambil diingetin nih 10% tadi buat. 10% kita hapus dulu ini ya. Boleh aku hapusin. Hapus dulu. 10%. Contoh ya, 10%-nya untuk masukin ke dalam dana darurat nih. Dana darurat kan dananya juga safe haven juga kan ya. Karena dalam kondisi kayak gini dana darurat itu butuh banget gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke dalam tujuan keuangan next berikutnya, kita bisa masuk ke dalam 20%-nya adalah untuk investasi. Tapi perlu diingat bahwa investasi tidak berbicara mengenai cara cepat untuk kaya. Gitu ya. Betul. Atau kayak secara instan gitu ya, karena ada prosesnya gitu. Nah, investasi ini 20% bisa dilakukan diversifikasi lagi. Contoh misalnya dia masukkan ke dalam saham misalnya gitu ya.
Oke, atau dia masukkan misalnya bisa juga ke reksadana pasar uang gitu ya. Nah, reksadana pasar uang juga oke nih dalam kondisi-kondisi kayak gini gitu. Oke. Atau bisa dia masukin ke dalam properti juga bisa. Karena dalam saat kayak gini, safe haven dalam bentuk properti dan aset juga bagus. Tapi berdasarkan kemarin historicalnya lagi bahwa ketika harga properti itu turun, semuanya jadi repot. Gitu ya. Dan agak susah juga dilikuid Iya, ya kan, dilikuidasi betul. juga nih properti Yes, ya. betul.